One, two, three, let's go! Oke, sekarang kita lanjutkan untuk distribusi probabilitas diskrit. Jadi seperti sampaikan tadi bahwa fokus kita sekarang adalah pada yang diskritnya. Jadi kalau tadi sudah variabel acak diskrit, sekarang probabilitas diskrit. Jadi setiap kejadian yang kita inginkan, tadi sudah disebutkan bahwa setiap kejadian yang kita inginkan terjadi itu disebut dengan variabel acak, yang tentunya kita sekarang masih fokus di yang jenis diskrit. Nah, kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang kita inginkan itu memiliki peluang. Jadi setiap kejadian yang kita inginkan itu memiliki peluang, dan peluang-peluang yang terjadi dalam satu percobaan kita kumpulin, kita tulis dalam bentuk distribusi. Nah, nanti distribusinya bisa jika dalam beberapa bentuk, bisa cuma sekedar tabel saja, bisa juga dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk fungsi nantinya. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan peluang-peluang itu dan distribusinya, ya. Nanti kalau ini sudah berakhir, ini selesai, baru kita masuk ke distribusi yang binomial. Oke, kita mulai. Nah, ya, definisi dulu, ya. Nanti kalau yang bingung ya nggak apa-apa, langsung kadang-kadang ada juga yang begitu soal baru jelas, atau bisa juga dari definisi ini pun sudah ada yang jelas. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa materi kita itu nggak banyak, sehingga saya memberikan materinya pelan-pelan aja. Tapi bagi yang sudah bisa ya nggak apa-apa, ikutin aja untuk nambah-nambah ini supaya lebih ingat. Nah, kalau yang masih belum bisa diulang-ulang, tapi saya coba untuk pelan-pelan aja karena materi kita nggak banyak. Dalam satu percobaan, peristiwa yang mungkin terjadi itu dinyatakan dengan ini X1, X2 dan seterusnya. Probabilitasnya atau peluangnya itu ini P1. Maksudnya begini, misalkan kita melempar sebuah dadu itu kan matanya ada 6 ya, 1 sampai 6 itu yang bulatan-bulatan itu. Jadi peristiwa yang mungkin terjadi itu kan bisa sekali kita ngelempar kan bisa muncul 1, bisa 2, 3 sampai dengan 6, kan bisa salah satu dari situ. Nah, itu disebut peristiwa yang terjadi. Itu X1, X2, X3 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu. Sedangkan probabilitasnya, kemungkinannya, nah itu nanti kita lihat P1, P2 dan seterusnya. Jadi misalkan kita inginkan muncul mata dadu 1, berarti itu variabel acaknya adalah 1. Peluangnya muncul angka 1 berapa? Karena dia punya 6, maka peluang munculnya atau probabilitasnya adalah 1/6. Itu yang disebut. Nah, semua kejadian ini atau variabel acak ini kalau dijumlahkan harus berkisar antara 0 dan 1. Dan kalau dijumlahkan hasilnya harus 1. Ya, peluang. Ingat ya dulu kan di matematika wajib ada kemustahilan, ada kepastian. Jadi peluang di antara kemustahilan dan kepastian, atau antara 0 dan 1. Sehingga semua peluang kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah, sedangkan sebaran probabilitasnya, tadi saya bilang, ini ada 6 kemungkinan, 1 sampai 6, dan peluangnya juga ada 6 peluang. Nah, cara menyampaikan peluang-peluang ini disebut dengan distribusi probabilitas. Bisa tabel, bisa grafik, dan juga bisa dalam bentuk fungsi saja. Nah, contohnya ini. Percobaan lemparan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Jadi uang logam 1 dilempar 2 kali. Ya, berarti kan kalau yang kita inginkan dalam contoh ini, yang kita inginkan adalah angka. Jadi angka yang muncul, hasil yang muncul yang mungkin diperoleh pelemparan pertama kan 2 kali melempar. Berarti bisa 00, artinya pelemparan pertama dan pelemparan kedua dua-duanya tidak muncul angka, tapi semuanya gambar. Ya, itu berarti disebut 0 variabel acaknya. Kemudian yang diperoleh 1, berarti bisa pelemparan 2 kali, yang pertama angka, yang kedua gambar, atau yang pertama gambar, yang kedua angka, tapi tetap aja dia cuma sekali. Atau yang berikutnya bisa juga gambar, bisa juga angka. Nah, ini di sini 0, 1, 2. Untuk lebih jelasnya coba kita buat
diagram ya dulu. Ini pernah rasanya harusnya. Kalau bingung kenapa bisa 012 ini. Jadi ini startnya bisa ini. Misalkan kita ngelempar pertama angka. Ya, yang kedua kan bisa angka bisa gambar. Kalau pertama gambar, yang kedua bisa angka bisa gambar. Jadi pada 2 kali pelemparan tadi ini bisa angka-angka, bisa angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, angka 012 didapat dari sini. Ya. Jadi hasil angka yang mungkin itu bisa 0, artinya tidak muncul angka sama sekali, bisa cuma sekali. Nah, bisa juga dua-duanya angka. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk probabilitasnya seperti ini. Nah, jadi peluang munculnya 0 itu 1/4. Dari mana? Nah, ini peluang cuma 1 dibandingkan dengan 4 peluang, 4 kemungkinan. Kalau 1, ini 2, jadi bisa ini, berarti 2/4 atau 1/2. Demikian juga muncul angka 2, atau munculnya angka bisa 2 kali, atau 1/4. Ini bagi yang masih bingung, pakai tabel ini nggak apa-apa, atau pakai diagram ini nggak apa-apa. Kalau sudah jelas nggak perlu, ini dibuang aja langsung ke sini, bisa dibayangkan. Karena apalagi cuman uang logam ini kan kemungkinannya kalau nggak angka gambar gitu ya. Nah, ini tadi ya distribusi tadi saya pindah ke sini. Nah, dari sini bisa kita buat dalam bentuk tabel. Tabelnya apa ya ini? 0 itu 1/4, 1 itu 1/2, 2 1/4. Ingat jumlah peluangnya harus 1. Ya, nggak boleh kurang atau lebih, harus pas 1. Kalau nggak 1 berarti dia bukan peluang. Gitu. Nah, kalau bentuk grafiknya, nah sama grafik secara umum. Ini yang mendaftar ini X-nya atau banyak itu angka yang mungkin. Ini adalah peluangnya yang berdiri tegak. Jadi 0, 1, 2 ini 1/4 mas setengah ya. 0 pasangannya dengan 1/4. 1 pasangannya dengan setengah. Nah, ini sudah. Yang 2 pasangannya dengan 1/4. Ini dalam bentuk grafiknya. Nah, sekarang fungsi. Nah, bentuk fungsinya seperti ini. Ini bacanya fungsi f(x) itu nilainya 1/4 jika x-nya 0 dan 2. Ya, ini dan ini. Ya. Tapi x-nya itu f(x)-nya nilainya setengah jika x-nya sama dengan 1. Ini namanya fungsi probabilitas. Jadi ini kita sudah mencari probabilitasnya atau peluangnya. Nah, masing-masing peluang itu kita gabung jadi distribusi, bukan ditambah ya, cuma digabung. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk fungsi yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Jadi secara materi ya cuman itu, beberapa contoh yang saya berikan. Tapi dari contoh tersebut ada yang tidak saya jelaskan ya, nanti untuk bagian kalian untuk ngerjakan. Yang beberapa yang saya kerjakan cuman berapa, 2 atau 3 nomor, 2 nomor kayaknya. Oke, contoh berikutnya ini kita ada pelemparan 3 mata uang logam atau 3 koin secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah tentukan distribusi probabilitasnya dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi jika yang kita inginkan atau variabel ajaknya adalah munculnya sisi gambar. Nah, sebelum masuk ke tabel ini, kalau masih ada yang bingung bisa juga pakai diagram lagi, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Ini saya bantu dengan diagram. Pelemparan pertama atau pas melempar itu pertama mata uang pertama angka, berarti koin keduanya bisa angka bisa gambar. Ini koin ketiganya bisa angka bisa gambar. Nah, ini ya, jadi koin pertama dan kedua ini bisa angka lagi kayak gambar. Nah, ya, dan seterusnya ini. Nah, ya, kan kita pelemparan 3 ya, 3 mata uang. Jadi kalau lempar 3 jatuh, yang pertama bisa angka, kedua angka, ketiga bisa angka. Pertama angka, kedua bisa angka, ketiga gambar. Pertama angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Atau bisa juga yang pertama gambar, angka-angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Yang kita inginkan atau variabel ajaknya adalah munculnya atau jatuhnya sisi
gambar yang terlihat. Berarti kalau angka kita anggap variabel acaknya adalah 0 ya, tadi sudah. Nah, ini. Nah, dari sini kelihatan. Peluang pertama mungkin angka. Jadi gambarnya 0, maka ditulis 0. Ini gambarnya muncul 1, ini juga muncul 1, ini gambarnya muncul 2, ini gambarnya muncul 1 lagi, ini muncul 2, ini muncul 2, kemudian semuanya gambar. Nah, 3 ya. Ya, jadi angka-angka di sini itu menunjukkan jumlahnya variabel acak yang kita inginkan ya. Nah, setelah itu silakan dibuat tabel distribusinya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini terlihat probabilitas 0, artinya probabilitas tidak muncul gambar itu cuma 1 yang paling atas tadi, yaitu 1/8. Sementara probabilitas munculnya gambar itu cuma sekali, itu ada 3 dan seterusnya, sehingga jumlahnya ini 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 1. Nah, grafiknya silakan digambar sendiri, terus fungsinya ditulis sendiri ya. Grafiknya bisa kan, kalau fungsinya apa, fx sama dengan apa, 1/8 untuk x sama dengan 0 ya kan, atau ini sama dengan 3/8 untuk ini ya, seperti tadi. Nah, contoh berikutnya ini. Di dalam 2 kotak masing-masing berisi 4 bola, bertuliskan angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini setiap kotak isinya 4 bola ya. Kemudian diambil secara acak, tentukan nilai dari variabel acak yang menyatakan jumlah kedua angka pada bola yang terambil. Berarti variabel acaknya adalah jumlah pada bola itu ya. Ini silakan dikerjakan sendiri yang ini, sendiri sama dengan yang soal-soal tadi, kerjakan sendiri kemudian dicocokkan dengan temannya. Kalau satu kelas cocok insya Allah sudah benar, tapi nanti kalau ada perbedaan ya bisa tanyakan ke saya ya. Jadi kalau nggak ada perbedaan atau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini aplikasi sudah. Jadi pada kabel kawat baja tertulis diameter 1 plus minus 0,0005 mm. Tentukan nilai dari variabel acak yang menunjukkan diameter kawat tersebut ya. Plus minus berarti diameter kawat itu berapa? 1, sekian atau 0, sekian sampai 1,0005 itu ya. Ini contoh soal aplikasinya ya, jadi bisa dibuat. Lanjut, ini ada lagi soal. Nah, ini soal yang paling sering muncul ya. Jadi dalam sebuah kotak terdapat 2 kelereng biru dan 4 kelereng merah. Jika secara acak diambil 3 kelereng, berarti kita ngambilnya 3. Tentukan distribusi probabilitas X jika X-nya menyatakan banyak bola biru yang terambil. Perhatikan di sini, bola yang diambil adalah bola biru, berarti variabel acaknya adalah biru. Jumlah kelerengnya ada 6, diambil biru 3, berarti kemungkinan maksimalnya cuma 2 ya, karena kelerengnya yang biru cuma 2. Untuk menyelesaikan ini kita kembali lagi ke masalah apa dulu, probabilitas itu sebelumnya ada istilah kombinasi permutasi ya. Ini kita pakai yang kombinasi. Kita cari dulu titik sampelnya ya. Ini kita hitung, kalau ini kita hitung 6 faktorial ya, masih ingat ya, ini kita coret hasilnya begini. Ini kita coret lagi 6 dengan 6, berarti tinggal 5 kali 4 ya. Nah, jadi 4 bagi 1, 5 kali 4 dibagi 1 adalah 20. Jadi titik sampelnya ada 20. Nah, sekarang kita setelah titik sampelnya, nah cara mendapatkan bola biru, masih ingat ya, 2x kombinasi 2x. X-nya ini nanti adalah variabel acak. Nah,
variabel acaknya ada berapa? Nah, variabel acaknya ada 3 itu 0, 1, 2. Artinya pas ngambil tidak dapat biru sama sekali berarti 0. Pas ngambil dapat biru cuma 1. Artinya variabel acaknya 1. Atau pas ngambil dapat birunya 2. Berarti variabel acaknya 2. Berarti nilai X-nya ini adalah 0, 1, 2. Tidak bisa lebih karena kelereng birunya cuma 2. Kita hitung satu persatu. Nah, ini kan 0, 1, 2. Ya. 0 berarti nggak dapat biru, 1 berarti dapat biru 1, 2 berarti dapat biru 2, dan nggak mungkin dapat 3 birunya ya. Nah sekarang kita coba X nya kita 0. Kalau X nya 0 maka ini kita masukkan ke persamaan ini probabilitasnya ya, berarti 20 kombinasi 20 kali kombinasi 43 dibagi kombinasi 63. 63 ini adalah jumlahnya titik sampel, tadi kita sudah dapat 20, itu yang kita pakai. Nah hasilnya seperti ini. Nah, kita lebih mudahnya saya pindah ke slide berikutnya. Nah, dari mana dapatnya 3? Ini coba lihat ini. Tadi kan 3 dikurang X. Kalau ini kan X, yang ini 3 kurang X tadi rumusnya. Berarti 3 ini dapat dari 3 kurang 0. Ya, kalau 0 ini apa? 0 ini adalah X-nya. Nah, sehingga didapatlah ini. Kombinasi ini, kalau dihitung di bawah ini sudah langsung kita dapatkan karena sudah dapat tadi sampelnya 20, berarti langsung 20 aja, nggak usah dihitung lagi. Ini kita hitung 2 faktorial itu 2, 0 faktorial itu pasti 1 ya, ingat ya, 0 faktorial ini pasti 1, 2 dikurangi 0 itu 2, berarti 2 kali 1. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, ini 4 dikurang 3, 1 faktorial berarti 1 juga. Sehingga kita hitung, jadi probabilitas atau peluang variabel acaknya itu 0,2 ya. Jadi peluang variabel acaknya itu 0 atau peluang kita nggak dapat biru sama sekali itu 0,2. Nah, sekarang coba kalau kita lihat peluang peluang variabelnya acak 1 atau peluang kita dapatkan bola biru cuma 1. Kita hitung sama prosesnya, jadi angka 2 di sini didapat dari ini 3 dikurang 1 ya. Ini untuk 1. Nah, kita masukkan 2 faktorial dan seterusnya, ini yang bawah tetap 20 langsung, nggak bisa hitung lagi. Ini kita bagi 2 kali 1 2, bagi 2 ini cuma 1. Nah, kita coret di situ sehingga dapat 2 kali 1 2, 2 bagi 1 6, jadi 2 kali 6 12 per 20 atau 0,6. jadi peluang kita dapat biru 1 itu 0,6. Yang ketiga X nya sama dengan 2, berarti ini kita ambil 2, sehingga nah ini 1 dapat dari 3 dikurang 2, ini ya 20 nya tetap, nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Nah peluang dapat biru 2, kita ambil 3 ya, dapat biru 2 itu adalah 0,2. jadi peluang masing-masingnya 0,2, 0,6 dan 0,2. nah itu distribusi probabilitasnya ya. Jadi 0,2, 0,6, 0,2. Dari kalau kita lihat pertanyaan awal tadi, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk fungsi. Tapi ini nggak ditanyakan sampai di situ, kita hanya cuma ditanyakan ininya aja, distribusi probabilitasnya. Berarti cukup sampai di sini ya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk tabel supaya kelihatan juga bisa ya. Tulis dalam bentuk tabel akan seperti ini ya, 0,2, 0,6, 0,2. Jadi sesuai pertanyaannya tadi cuma begini ya. Nanti kalau pertanyaan tambah lagi ya harus kita kerjakan sesuai pertanyaan. Tapi ini cukup di sini. Nah, soal berikutnya, nah tunjukkan bahwa ini pembuktian bahwa fungsi ini merupakan fungsi probabilitas. Caranya gimana? Ya, kita tinggal mensubstitusikan atau masukkan angka 1, 2, 3 ke dalam X. Berarti kalau untuk 1 hasilnya berapa, untuk 2 hasilnya berapa, untuk 3 hasilnya berapa. Setelah itu P yang 1, P2, P3 kita jumlahkan. Kalau dia hasilnya sama dengan 1, maka ini yang disebut dengan fungsi probabilitas. Tapi kalau dia hasilnya nggak 1 berarti bukan fungsi probabilitas. Oke, silahkan dicoba.
Untuk ini apakah dia fungsi probabilitas atau bukan. Oke. Oke, sampai di sini materi tentang distribusi probabilitas. Nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita lanjut dengan distribusi binomial. Jangan lupa soal-soalnya dikerjakan sendiri untuk mengetahui sudah bisa atau belum. Kalau kerjakan sekali lagi boleh dicocokkan, kemudian kalau sudah cocok berarti sudah nggak ada masalah. Saya tunggu selama belajar, saya tunggu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan WA saya atau Telegram atau apa ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang